wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roel Pujana dengan NIM F1R1 20071 kelas A Farmasi Universitas Jambi. Seperti yang kalian lihat, sekarang saya sedang berada di Masjid Al-Falah. Jadi Masjid Al-Falah ini dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun dijuluki dan dikenal seperti itu, namun masjid ini hanya memiliki 256 buah tiang. Masjid ini didirikan pada tahun 1971 sampai 1982. Nah, kalau misalkan kita lihat dari bentuk masjid ini seperti bangunan pendopo yang kuat, memiliki banyak penyangga dan satu kubah besar di atasnya. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Jambi, Indonesia. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang. Meskipun jumlah tiangnya hanya 256 buah, masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Bangunan masjid ini memang hanya seperti sebuah pendopo terbuka dengan banyak tiang penyangga dan satu kubah besar di atasnya. Bentuk bangunan dengan konsep keterbukaan tanpa sekat seperti ini menghasilkan konsep ramah. Sedangkan untuk sejarah Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi, tanah lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi, Junaidi Tenur, bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana Tanah Pilih dari Sultan Taha Syaifuddin. Pada tahun 1886, saat terpilih menjadi Sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Syaifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan komplek istana Tanah Pilih. Tahun 1906, lokasi bekas istana sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan keresidenan. Di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi diantaranya M.O. Bafaddal, H. Hanafi, Nurdin Hamzah, dan gubernur saat itu atau Tambunan atau Nur Atmadi Brata sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890 meter persegi atau lebih dari 2,7 hektar, sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 meter x 80 meter dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Sedari awal bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya penambahan ukuran pada mihrab imam tanpa merombak bentuk awal masjid dan mengganti pembungkus tiang pada tahun 2008. Sedangkan untuk arsitektural Masjid Agung Al-Falah sendiri, ini dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Bila dipandang sepintas lalu, jajaran tiang-tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma, Italia yang dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Al-Falah di Jambi ini. Jajaran ratusan tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk. Bentuk pertama merupakan tiang-tiang langsing berwarna putih dengan 3 sulur ke atas menyangga sekeliling atap masjid sebelah luar, dan bentuk tiang kedua berupa tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutup tiang-tiang silinder ini memberikan kesan antik namun megah pada interior Masjid Al-Falah. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Al-Falah dalam bahasa Arab bila di Indonesia kan menjadi kemenangan. Menang bermakna memiliki kebebasan tanpa kukungan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep terbuka, agar muslim maupun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Sementara bagian dalam kubah dihias dengan ornamen garis-garis simetris mirip dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Ring besar di bawah kubah dihias dengan
lukisan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar berbahan tembaga memperindah tampilan ruang di bawah kubah. Nah, sebenarnya kenapa sih Masjid Al-Falah ini lebih mencolok dibandingkan masjid lainnya di Jambi? Padahal masih banyak masjid yang menampilkan keindahan melalui bentuk bangunan megah dengan banyak detail ornamen sebagai penghias. Ya, itu karena Masjid Al-Falah ini memiliki daya tarik sendiri, yaitu dia terletak pada sisi kesederhanaannya. Nah, banyaknya tiang juga menjadi ciri khusus hingga membuatnya dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang. Sebenarnya jumlah tiang tidak sampai 1000 buah, melainkan hanya 232. Tiang-tiang ini digunakan sebagai struktur konstruksi tahan gempa. Bentuk tiang pun beragam, dari luar terlihat seperti umumnya tiang biasa dan berwarna putih polos. Namun saat memasuki bagian tengah masjid, akan terlihat jajaran 40 tiang bergaris tengah lebih besar daripada tiang di luar. Bagian bawah tiang di tengah ini dihiasi ornamen ukiran kayu. Bagian tubuh tiang terbuat dari tembaga kuningan yang didatangkan dari Jepara, Jawa Tengah. Keindahan bagian dalam masjid semakin terlihat dari bentuk mihrab yang terletak di dinding bagian barat yang merupakan satu-satunya dinding di masjid ini. Mihrab dihiasi ukiran dan kaligrafi dari kuningan dan tembaga. Di sisi kanan mihrab terdapat kaligrafi bertuliskan asma Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di kirinya tertulis kaligrafi Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di sebelah kanan dan kiri mihrab terdapat dinding berhiaskan ukiran. Di tengahnya tertulis nama-nama Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kubah besar yang hanya disapu cat putih di luar ternyata memiliki kejutan jika dilihat dari dalam. Bagian dalam kubah ini dihiasi aksen hiasan geometris dengan beragam warna. Putih, hijau muda, hijau tua, merah muda, dan biru. Kubah ini semakin indah dengan adanya kaligrafi terbuat dari kaca yang bertuliskan nama-nama Allah. Pemberian nama Al-Falah yang berarti kemenangan pada masjid yang menampilkan banyak kejutan di bagian dalam ini bukan tanpa alasan. Dari segi Islami, Al-Falah bermakna bahwa kehidupan manusia di dunia haruslah memperoleh kemenangan dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan. Adapun dari tinjauan sejarah, masjid ini berlokasi di Tanah Pili, Seseko Betua, yaitu tanah milik Kerajaan Melayu, Jambi yang pada tahun 1855 dikuasai oleh pemerintah Belanda atau Benteng Belanda. Namun berkat perjuangan yang gigih, akhirnya lokasi itu dapat dikuasai oleh pemerintah Melayu Jambi. Nah, untuk fasilitas Masjid Agung Al-Falah sendiri atau masjid yang dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kegiatan keagamaan. Bagi para jemaah yang hendak beribadah, maka akan menemukan fasilitas seperti tempat parkir yang mampu menampung puluhan mobil, tempat penitipan sepatu dan sandal, tempat wudhu dan toilet. Masjid ini juga telah dilengkapi dengan genset serta sound system lengkap. Pada halaman masjid, pengunjung akan menjumpai adanya taman yang berhiaskan aneka tumbuhan. Tak hanya itu, pada Masjid Agung Al-Falah juga terdapat aula serbaguna yang biasa digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti melangsungkan pernikahan, koperasi, alat-alat kepengurusan jenazah, kantor sekretariat, perpustakaan dengan koleksi bermacam buku agama dan juga madrasah. Nah, karena lokasi Masjid Agung Al-Falah ini terletak di pusat kota Jambi, jadi membuat para wisatawan tak akan merasa kesulitan untuk menemukan penginapan apabila ingin bermalam. Selain itu, di sekitar masjid juga banyak dijumpai warung, kafe, dan rumah makan yang biasa dituju usai wisata religi ke Masjid Kebanggaan Masyarakat Jambi ini. Berkunjung ke Masjid Agung Al-Falah tentunya dapat memberikan pengalaman wisata religi yang cukup berkesan. Berikut beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ketika berada di masjid. Yang pertama, kalian dapat menikmati keindahan arsitektur masjid. Masjid Agung Al-Falah memang memiliki daya tarik tersendiri pada segi arsitekturnya. Memiliki ratusan tiang dengan berlapis tembaga memberikan kesan klasik namun megah pada bangunan ini. Nah, jika kalian berkunjung ke Masjid Al-Falah ini, kalian juga bisa hunting foto. Jadi, kemegahan Masjid Agung Al-Falah juga sangat menarik untuk diabadikan dalam sebuah karya fotografi. Jika kamu memiliki hobi memotret, tak ada salahnya berkunjung ke masjid yang berada di kota Jambi ini. Kamu bisa menemukan berbagai objek menarik untuk dibidik dengan kamera, seperti ratusan tiang berbahan beton, seperti berlapis tembaga yang nampak kokoh menyangga masjid.
Selain itu, kamu juga bisa memotret keindahan interior masjid seperti ukiran kaligrafi, barang-barang antik, lampu hias, dan masih banyak lagi. Memotret dari luar pun bisa kamu lakukan. Terdapat menara menjulang tinggi tepat di sisi masjid yang bisa kamu ambil gambarnya. Jangan lupa untuk mengabadikan momen berkunjung ke masjid ini dengan berfoto berlatar belakang masjid. Terlepas dari ornamen yang menghiasi bagian interior, Masjid Agung Al-Falah sesungguhnya ingin menjadikannya sebagai tempat yang terbuka kepada para jamaah. Selain itu, pilihan konsep bangunan tanpa dinding, pintu, dan jendela pendekat ini membuat masjid tersebut memiliki sirkulasi udara yang begitu bebas. Tak heran, jika berada di dalam masjid itu, maka Anda sesungguhnya tak perlu lagi menggunakan mesin air conditioner atau AC untuk menyejukkan diri. Dengan embusan angin yang berasal dari pepohonan yang berada di sekitar masjid ini, Anda tentunya akan bisa merasakan kesejukan terutama di kalang siang hari matahari terasa menyengat. Lokasi masjid kebanggaan warga Jambi itu terbilang strategis. Tak jauh dari komplek masjid juga terdapat sejumlah tempat bersejarah, mulai dari pasar tradisional terbesar di Jambi, yakni Pasar Angsoduo, menara air bekas peninggalan Belanda, serta Museum Perjuangan. Masjid ini juga cukup dekat dari Bandara Sultan Taha Jambi, yakni sekitar 20 menit. Masjid yang beralamat di Jalan Sultan Taha Saifuddin nomor 60, Legok, Kota Jambi ini berdiri di atas lahan sekitar 2,7 hektar. Luas bangunan mencapai 6.400 meter persegi dan bisa menampung sekitar 10.000 jamaah. Masjid ini tercatat baru sekali dirombak, yakni pada 2008 tanpa mengubah bentuk aslinya. Nah, jadi kalau misalkan kalian masuk ke dalam Masjid Agung Al-Falah Jambi ini, kalian tidak akan melihat jendela dan pintu. Nah, itu sejalan dengan Masjid Agung Al-Falah agar tidak ada sekat yang membatasi ruangan dalam masjid tersebut, seolah menyambut dengan ramah siapa saja yang ingin beribadah di dalam masjid. Selain itu, masjid juga terlihat lebih luas.